Gak ada gunanya belajar kalau sudah tahu keutamaan dari sholat berjamaah, tapi kemudian Anda tidak mau mengerjakan. Ngapain belajar, kata dia. Kemudian fa'inna masawratul ilmi al-amal bih, ketahuilah buah dari sebuah ilmu ketika dia mau mengamalkan. Cobalah masalah subuh ini pelan-pelan kita latih. Alhamdulillah ya, kalau selama Ramadan sepertinya kita terjaga, tapi di luar Ramadan kita harus melatih ya, sampai ada seorang ulama tabi itu ditanya oleh anaknya, ya ayah, kenapa ya kok sholat subuh itu udaranya segar? Kata bapaknya gini, mas, ya karena pada saat subuh itu udara dari mulut orang munafik belum keluar, makanya yang keluar dari mulut orang-orang Islam udara itu masih segar, belum terkontaminasi oleh orang kayak gitu, mas. Ya meskipun kita menghargai kalau ada saudara kita yang mungkin karena kerja malam sampai enggak sholat berjamaah, ada apa-apa, tapi kita yang sudah belajar ilmu ya pelan-pelan harus di-upgrade dong. Ya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak boleh sama orang yang sudah belajar dengan orang-orang yang belum belajar. Kalau sama saja ya berarti untuk apa, kata dia. Kemudian faida sa'ita ila masjid, kalau kalian sudah akan pergi ke masjid, famshi 'alal hainati wasakinati, berjalanlah dengan ya hainati wasakinati, dengan perlahan-lahan, dengan santai, tidak usah buru-buru, wala ta'jal ya, dan tidak usah tergesa-gesa. Wa qul fi tariqika, dan ucapkanlah dalam perjalananmu. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin 'alaika wa bihaqqi raghibin ilaika wa bihaqqi mamsaya hadha ilaika fa inni lam akhruj ashab wa la batar wa la riya'an wa la sam'atan bal kharajtu ittiqa'i safatik wa ibtigha'a mardatik fa as'aluka an tanfidhani minan nar wa an tudkhilani jannah wa an taghfirli dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya arhamar rahimin. Kalau kita 5 kali ke masjid berarti 5 kali membaca doa ini. Nah, jadi memang keren ya, di majalah buku ini direkomendasikan untuk para pemula seperti kita ya, di bab tazkiyatun nufus, karena memang isinya itu bagaimana mensucikan dan membersihkan hati agar ya selalu memperbanyak zikir. Saya coba terjemahkan yang ada kalimat wala riya'an wala sum'atan. Ya Allah, jadikanlah pergiku ke masjid ini tidak ada unsur ya ingin dilihat, wala sum'atan, ingin sum'ah, ingin didengar kebaikannya, bal kharajtu ittiqa'a sawatik, tapi aku keluar ini dalam rangka untuk terhindar dari murkamu, wabtigha'a mardati, agar mengharapkan dari ridhamu, fas'aluka an tunfizani minan nar, dan aku minta kepadamu agar aku dihindarkan dari neraka, wa an tudkhilani jannata, dan aku meminta kepadamu agar aku dimasukkan kepada surga, wa astaghfiru li dzunubi, dan aku minta kepadamu agar engkau mengampuni zunubi, pakai kalimat jamak, zunubi, dosa-dosaku, fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau ya arhamar rahimin. Kemarin di grup tanya jawab ahwal itu ada yang tanya seperti ini, panjang ya, tapi intinya Ustaz, saya ini selama bulan Ramadan sering nangis. Waduh, mungkin THR-nya belum turun ya. THR-nya belum turun, jadi enggak terbiasa. Kenapa saya sering nangis ya? Jadi tanya dewek, jawab dewek. Karena saya khawatir Allah nggak menerima puasa
puasa saya, menerima sholat saya, dan tidak melihat kebaikan saya, nanti saya dilemparkan ke neraka. Gitu Rasulullah. Saya mau tahu ke Anda, orang yang begitu khawatir dengan amal yang mutlak tidak akan diterima, itu orang-orang yang terkena talbis iblis. Ya. Ingatkah kita dengan firman Allah SWT, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa maksud yuwaswis di situ? Dalam beberapa kutub, di antara dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dari beberapa kutub yang orang-orang yang dibisiki oleh setan apa? Dibisiki, ngapain kamu beribadah? Memang yakin diampuni, memang yakin diterima. Ngapain kamu itikaf? Memang yakin kamu ikhlas? Jadi kita tanya saja, yang penting saya ngaji, yang penting saya bisa khatam minimal sekali. Dibilang ria, ya urusan Anda. Kita ini kadang-kadang jangan mengejar target, yang penting takdir. Itu hujah untuk malas sebenarnya. Beda sering kita malas, bawa duit itu, alhamdulillah. Selama ini saya, ini padahal kita malas, sama malas. Terus kita nih bacanya, ditambah baca quote itu, benar juga ya. Tidak usah mengejar hatam karena takdir lebih penting daripada banyak hatam, tapi tidak benar dalam baca. Oh ini gue banget ya. Ini sudah hari ke-25 baru sampai juz 15. Memang gue benar. Itu kalau aku misalnya produk ini kena ini kena syubhat. Gak boleh seperti itu, aja saja berdasarkan waradil Quran atatil atau kalau tidak banyak tafsir jelaskan itu adalah tarafudi fil Quran bahwa cukup ketika kita baca keluar suara tercukup, tentu dengan kadar kemampuan kita. Jadi ya nggak boleh baca itu kayak gini. Minimal itu kalau kita membaca tafsir Quratil Quran tadi banyak sih maknanya, tapi yang paling mudah itu ada suara yang mendesis dari mulutnya dan wah masmu ya idul qori, dan dia bisa terdengar oleh yang membaca. Jadi faida aradul ilal masjid faqad nah gitu. Jadi minimal kita lihat. Nah itu kalau bukan TikTok Ustaz kan kemarin saya posting masalah bacaan itu. Ustaz bagaimana kalau kan ada diskusi bagaimana kalau saya di samping saya itu baca Qurannya terlalu bacaan sholatnya terlalu keras, ya mungkin dia belum tahu. Boleh nggak Ustaz kalau sholat saya kemudian saya kunci oleh samping saya ya boleh sholat dikunci. Ya jadi bagi kita juga memang talafut dalam doa sujud rukuk itu sunnah, ya, bahkan wajib pada mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu kalau Allahu Akbar diam aja, ya nggak ada umi-uminya, talafutnya, ya tahrif syafatain bergerak dua bibirnya itu tidak sama mazhab Syafi'i. Lalu wajib Allahu Akbar, itu terima beres banget gitu. Nah gitu terima beres pasrah Quran. Padahal Syafi'i mutlak berdasar. Tapi nanti ada empat mazhab, ada yang mengatakan sah dengan catatan, ya ini apa harus berjamaah. Kalau sendirian tidak sah. Ya tapi juga kemudian jangan terlalu keras. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau keras terlalu berarti kamu jin, karena mau terganggu bacaan sholat. Bukan kayak gitu ya, karena kadang orang tertentu tidak khusyuk dengan bacaan terlalu keras. Barakallahu. Jadi teruslah baca Quran, Mas. Ini sudah hari ke-25. Dari catatan Ustaz, ada yang belum laporan. Saya berharap yang belum laporan khatam itu karena memang lupa belum laporan, bukan karena belum khatam. Sebanyak ini ada 2 orang yang sudah khatam 3 kali. Ya. Yang telah laporan Mas ya, 1 orang dari Ahwat, 1 orang dari Ikhwan. Ya. Dan persentase yang enggak anak keempat.
Kebetulan nanti kayaknya belum lah ya, kan lagi fokus untuk recovery ya kan. Saya itu tadi pas orang agak khawatir, waduh ini jadwal besar FUB anak Chelsea ya malah kalah gitu. Kalah enggak kok menang nih. Misalnya dosen nanti Mas Piko semangat ya, karena langsung buat status semangat ya Chelsea yes tadi sama aman desain. Karena kalau kalah agak khawatir juga, jadi desainnya nggak jadi kenapa nggak enak desain untuk menang ya. Oke. Baik, barakallahu. Jadi nanti yang sudah selesai antum WA Ustaz ya Mas Otonomi, karena Ustaz sudah catat yang sudah hafal dan yang dulu. Hanya mohon maaf saya tidak bisa mempublish siapa